minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika sholihin birahmatika ya arhamar rahimin wa ala alihi wa sahbihi wasallim amma ba'd. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi wa madana bi asrarihi wa ala ila min barakatihi wa yu'ni darajati bil jannah. Amin ya rabbal alamin. Wa yajuzu, dan wenang, dengan kata lain tidak wajib, tidak juga mustahil, fi haqqihi, di dalam haknya Allah azza yang maha mulia, wa jalla dan maha agung. Apa? Fi'lu kulli mumkinin, melakukan segala yang mungkin adanya, watarkuhu, serta meninggalkannya. Wajibu, dan wajib, lahu ta'ala, bagi Allah yang maha tinggi, ijmalan, secara global. Apa? Kullu kamalin, segala kesempurnaan, yaliku, yang layak, bidatihi, dengan zatnya, al-aliyati, yang maha tinggi. Wa yastahilu, dan mustahil, alaihi, kepada Allah Ta'ala. Apa? Jami'un naqaisi, segala macam-macam kekurangan. Wa dalilu, dan dalilnya, ala dzalika, atas itu, kullihi, semuanya, adalah wujudu hadzal alami, adanya ini semesta alam, ala hadzal syaklil badi'i, menetapi bentuknya ini yang unik. Jadi setelah selesai pembahasan tentang macam-macam sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, dari mulai sifat nafsiyah yang hanya satu, yakni sifat wujud, artinya Allah ada. Mustahil, adam, artinya Allah tiada. Kemudian 5 macam sifat berikutnya yang disebut dengan sifat salbiyah. Qidam, artinya Allah terdahulu. Mustahil, hudus, artinya Allah baru. Baqo, artinya Allah kekal, abadi. Mustahil, fana, artinya rusak atau hancur. Mukhalafatuhu lil hawadisi,
menyelisihi atau berbeda dengan segala yang baru atau makhluk. Mustahil mumasalatuhu, menyerupainya. Qiyamuhu binafsihi, berdirinya zat Allah dengan sendirinya. Mustahil qiyamu bi ghairihi, Allah berdiri dengan selainnya. Atau mustahil Allah membutuhkan selainnya. Dan yang kelima, wahdaniyat. Artinya Allah tunggal atau esa. Baik dalam zat, sifat, atau af'alnya. Mustahil Allah ta'addud. Berbilang. Atau lebih dari satu, mustahil. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah jelaskan, laukana fihima alihatun illallah lafasadata. Seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan selain Allah, pasti hancurlah langit dan bumi itu. Bisa dikatakan mustahil adanya langit dan bumi seandainya Tuhan itu tidak esa, tidak tunggal. Mustahil adanya kehidupan dunia ini apabila ada lagi Tuhan selain Allah. Nah. Kemudian berikutnya adalah sifat ma'ani. Nah. Jumlahnya ada 7. Kudrat, artinya Allah berkuasa atau maha kuasa. Mustahil ajaz, artinya Allah lemah atau apes. Iradat, artinya Allah berkehendak. Mustahil Allah karohah, terpaksa. Ilmu, artinya Allah maha mengetahui. Mustahil Allah jahlun atau jahil, bodoh. Hayat, Allah maha hidup. Mustahil Allah mati. Sama, Allah maha mendengar. Mustahil Allah somam, tuli. Umyun, Allah maha melihat. Mustahil Allah basor, ya. Artinya Allah maha melihat. Mustahil umyun, artinya buta. Kalam, Allah berfirman. Mustahil bakam atau bukmun, artinya Allah bisu. Nah, yang terakhir itu adalah jenis sifat Allah yang diberi sebutan atau dinamai sifat ma'nawiyah. Karena ini adalah sifat-sifat yang merupakan makna atau arti dari sifat yang sebelumnya, yaitu sifat ma'ani. Nah, maksudnya sifat ma'nawiyah ini lebih
meneguhkan lagi dan menegaskan lagi adanya sifat-sifat ma'ani bagi Allah. Kudrat ditegaskan lagi dengan kaunuhu qadiron. Atau kaunuhu qadiron. Artinya adanya atau terbuktinya Allah itu maha kuasa. Iradat ditegaskan dengan kaunuhu muridan. Ilmu dengan kaunuhu aliman. Hayat dengan kaunuhu hayyan. Sama dengan kaunuhu sami'an. Basar dengan kaunuhu basiron. Kalam dengan kaunuhu mutakalliman. Maka jumlah dari seluruh sifat yang wajib bagi Allah tersebut adalah 20. Ya, isruna sifatan. Yang semuanya dalilnya dalam Al-Quran ada dengan jelas. Yang disebut dengan dalil nakli. Untuk wujud ayatnya dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah sang pencipta langit serta bumi dan semua isinya yang ada di dalamnya. Untuk kidam, ayatnya huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Allah maha awal, maha terdahulu, tidak ada permulaannya. Allah maha akhir, tidak akan ada ujungnya. Tidak ada akhirnya bagi Allah. Allah maha zahir. Ya. Karena wujudu hadil makhlukati, adanya semua makhluk ini sebagai bukti eksistensi hakiki Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu batin. Artinya dalam. Sehingga saya sering katakan, maaf, tidak sependapat dengan mereka yang mengatakan Allah goib. Jadi masih ada orang-orang yang memasukkan Allah kepada yang disebutkan dalam ayat surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Padahal yang dimaksud di sana itu adalah pahala, siksa. Itu kan semua gaib. Tidak kelihatan langsung. Orang ibadah enggak langsung cash kelihatan pahala itu. Bisa diraba, bisa dipegang. Begitupun orang berdosa. Tidak lantas kasat mata
siksanya itu. Surga, neraka, itu gaib. Adanya malaikat, adanya jin, iblis, setan, itu gaib. Nah, Allah pendapat saya tidak masuk kategori gaib. Ya. Coba perhatikan dalam Asmaul Husna itu ada enggak salah satu namanya Allah itu Al-Ghaib? Tidak ada. Ada juga Al-Batin. Artinya batin itu dalam. Nah, berarti orang yang bisa masuk ke dalam itulah orang yang akan bisa bertemu dengan Allah. Siapa mereka? Ya orang-orang yang benar-benar mengasah dirinya, mengolah dirinya dengan zikir, dengan fikir, dengan ikhtiar. Orang yang ingin makrifat kepada Allah dengan tasdik dan idziannya, nanti dia dengan berbagai disiplin syariatnya, thariqahnya, sampai kepada hakikatnya. Orang-orang yang berusaha mensucikan dirinya. Nah, maka mereka itu nanti akan masuk ke kawasan di mana mereka itu langsung tajalli. Masih ingat dalam bahasan tasawuf itu istilah tajalli artinya menyaksikan langsung jelasnya Allah. Ya. Bukan zatnya Allah berbentuk atau ada fisiknya, bukan. Itu salah. Tapi jalalnya, kamalnya, dan jamalnya Allah. Ya, jalal itu artinya keagungan Allah, kamal kesempurnaannya, dan jamal keindahannya Allah itu benar-benar nampak dengan jelas. Sehingga dalam segala sesuatu itu yang dia lihat itu Allah, Allah, Allah semua, Allah, Allah, Allah. Nah, itu tajalli. Nah, untuk sampai ke sana harus melalui dua tahapan sebelumnya, yaitu masih ingat tahalli dan takhalli. Kalau tahalli itu artinya menghiasi diri kita dengan berbagai kebaikan, kebagusan. Takhalli itu artinya mengosongkan diri kita dari berbagai keburukan, kejelekan, terutama pikiran dan hati dikosongkan daripada selain Allah. Nah, ketika sudah bisa tahalli dan takhalli, maka masuklah kepada tajalli. Bahkan oleh para ulama thariqah, tajalli ini dibagi dua. Ada yang dasar, yaitu tajalli mursyid. Ketika seseorang sudah bisa menyaksikan guru mursyidnya, pembimbingnya, guru ruhaninya. Dia tidak bisa lepas dari guru ruhaninya. Kemana-mana ada gurunya, kemana ada gurunya. Selalu dia ingat gurunya, karena gurunya itu menjadi perantara antara dia dengan Allah. Kun ma'allah, fa'ilam takun ma'allah, kun ma'a man kana ma'allah. Kalau bisa kamu itu jadilah beserta Allah, bersama Allah. Kalau kamu belum bisa bersama Allah, maka bersamalah orang yang sudah bisa bersama Allah. Nah, orang-orang yang sudah bisa bersama Allah itulah orang yang mursyid. Orang yang al-arif billah, orang yang sudah ma'rifat kepada Allah. Tentunya dia sudah sempurna syariatnya, sudah istiqomah thariqahnya, sehingga dia gabungkan syariat dengan tarekat, maka jadi tahaqqaq, menjadi nyata. Akhirnya sampai kepada hakikat makrifat. Nah, itulah
kunci kemampuannya mereka atau diizinkannya mereka masuk ke ranah tadi, ya, menyaksikan Allah yang merupakan pengejawantahan dari kudrat iradatnya Allah. Nah, bahkan ada di antara ulama tasawuf, tetapi ini kita harus hati-hati karena mereka merupakan kelompok tasawuf elaborasi dengan filsafat atau berhaluan filsafat. Nah, ya, sampai mereka mengklaim fahamnya wihdatus syuhud dan wihdatul wujud. Nah, wihdatus syuhud itu kesatuan kesaksian, sedangkan wihdatul wujud itu kesatuan eksistensinya atau keberadaannya. Manunggaling kaula Gusti, yang pernah ramai juga masuk ke negara kita, katanya, kan? Karena kita tidak menyaksikan. Wallahu alam benar apa tidaknya, yang dikepalai oleh Syekh Abdul Jalil atau Syekh Lemah Abang, Syekh Siti Jenar, sehingga dihukum mati oleh Dewan Wali Songo. Menurut Sunan Giri, Syekh Siti Jenar itu kafir indanas, mukmin indallah. Jadi menurut pandangan manusia itu kafir karena pahamnya tadi manunggaling kaula Gusti. Ketika dipanggil oleh Dewan Wali Songo ke Masjid Agung Demak, ada yang berpendapat ke Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon. Nah, maka Syekh Siti Jenar itu menjawab, maaf, tidak ada Syekh Siti Jenar, yang ada Allah. Nah, ketika dipanggil lagi yang kedua kalinya, Allah dimohon hadir. Jawabannya, tidak ada Allah, yang ada Syekh Siti Jenar. Akhirnya mungkin Wali Songo ini menganggapnya bahaya. Apalagi banyak sekali pengikutnya para pemuka orang atau abdi dalam kerajaan waktu itu, seperti siapa? Siapa itu? Ayahnya Arya Penangsang kalau tidak salah. Ya. Arya Pengging. Ya. Kalau tidak salah Arya Pengging. Nah, akhirnya dihukum mati. Katanya yang mengeksekutornya, yang menjadi eksekutornya itu Sunan Kudus. Ketika ini sama keris, itu Sunan siapa? Syekh Siti Jenar itu ditusuk keris, tidak mempan, kebal. Maka kata Sunan Kudus, masa Allah seperti batu? Akhirnya ditusuk lagi, mempan, tapi keluar darah putih. Masa Allah
darahnya putih kayak cacing. Nah, makanya disebut Syekh lemah abang. Gitu. Nah, akhirnya ditusuk lagi, darahnya baru merah. Kata Wali Songo, kenapa Allah berdarahnya merah kayak wedus, kayak kambing. Gitu. Nah, wallahu alam itu apakah sahih atau dhaif, kita kan tidak menyaksikan. Walhasil Syekh Siti Jenar wafat. Di sini ada beberapa versi. Beliau wafatnya di Cirebon ketika jenazahnya mau dikuburkan. Qadarullah hilang jenazahnya itu, berganti dengan bunga melati. Nah, sehingga daerah itu sampai sekarang disebutnya daerah Pemelaten. Ya, ada di Cirebon itu namanya daerah Pemelaten dari kata pemelatian. Karena jenazah Syekh Siti Jenar hilang di situ, berganti dengan bunga melati. Ada juga yang berpendapat makomnya itu bukan di Cirebon tapi di Jepara. Ada versi ketiga yang sangat jauh. Nah, ini tidak boleh kita percayai. Nah, bahwa jenazah Syekh Jenar itu berubah menjadi asu, menjadi anjing. Nah, itu tidak boleh. Nah, faham-faham tasawuf berhaluan filsafat itu harus kita sikapi dengan kehati-hatian. Nah, lebih baik kita memperdalam pengetahuan kita untuk tasawuf yang berhaluan fikih. Sebagaimana ini adalah kelompoknya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Ini berhaluan fikih. Dan hampir seluruh thariqah mu'tabarah yang ada, kelompoknya ke sini. Ya. Atau berafiliasinya ke fikih sufistik. Baik itu Qadiriyah, Syadziliyah, Naqsabandiyah, sampai Tijaniyah, insya Allah haluannya ke fikih sufistik ini. Nah, jadi sekali lagi Allah itu tidak termasuk kategori gaib. Tapi batin. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah tidak terlihat? Mudah sekali analoginya. Ketika sesuatu berada sangat dekat dengan kita, tentu akan menutupi penglihatan kita. Contoh, ini kitab ketika jauh masih bisa saya lihat. Oh, warnanya begitu, ada tulisannya, ukurannya begitu, bentuknya. Kemudian kita tarik, coba mendekat ke kita. Nah, terus dekatkan. Sampai akhirnya dekat sekali. Nah, saking dekatnya, ini gimana, ini nggak kelihatan bentuknya kok. Gimana bentuknya, ada apa di sana? Yang ada itu hanya terlihat sesuatu menutupi. Paham nggak? Itulah kita kepada Allah.
Jadi saking dekatnya Allah, tidak bisa kita lihat. Tapi ada. Harus yakin. Paham nggak? Jadi pertanyaannya tadi, kenapa Allah tidak bisa kita lihat? Jawabannya, saking dekatnya Allah kepada kita. Sehingga dalam Al-Quran Allah katakan, ana aqrabu min hablil warid. Aku ini dekat, lebih dekat ke hambaku itu daripada ulat lehernya. Ulat leher kan ini, ulat leher masih bisa dilihat. Kalau kita ngaca, mana ulat leher? Tapi Allah lebih dekat dari sehingga tidak bisa dilihat. Atau dalam ayat lain Allah mengarahkan kita, wa yas'alunaka wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kan? Dan apabila bertanya hambaku kepadamu tentangku, jawab olehmu, ya, sesungguhnya Allah itu sangat dekat. Saking Allah itu sangat dekat dengan kita, itulah penyebab kenapa kita tidak bisa melihat Allah. Faham? Nah. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lain. Itu analogi yang paling mudah difahami. Tangan nih. Masih kelihatan kalau jauhan. Terus dekatkan. Sampai akhirnya dekatkan ke mata kita. Tuh, nggak kelihatan kan? Tapi ada. Ini tangannya ini gimana? Ini bentuknya rupanya. Posisinya gimana? Itu saking dekat. Nah, kembali lagi kepada tadi. Dalil nakli untuk wahdaniyat adalah ayat qul huwallahu ahad. Katakan olehmu Allah tunggal. Kemudian untuk kudrat, innallaha ala kulli syai'in qadir. Untuk iradat, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ilmu, untuk ilmu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Untuk hayat, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada yang kelewat ya? Mukhalafatul hawadisi. Nah, mana dalilnya? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Untuk qiyamu binafsihi. Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Wadaniyat udah, kudrat, iradat, ilmu sama basar. Innahu huwas sami'ul basir. Udah. Untuk kalam, wa kallamallahu Musa taklima. Ini semuanya ada dalilnya. Orang yang mengatakan bahwa sifat 20 itu aqaid yang tidak ada dalilnya, itu orang enggak benar itu ngajinya. Enggak selesai baca Qur'annya. Allah deskripsikan dalam Al-Qur'an. Walahul mathul a'la fis samawati wal wa huwal azizul hakim. Itu dalilnya ada. Ya. Justru kalianlah yang sesat. Menghakimi orang seenaknya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.